tanam nanti 6 tahun kan? Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. Soalnya kalau orang udah bosan mendengar ceramah pasti tanya 6 tahun kan? Dia diam, itu serahlah mau berapa, yang penting cepat selesai. Setelah tamat kalian 6 tahun di Jemala Amal, kalian terbang sejauh mata memandang. Di antara kalian nanti akan ada yang dapat beasiswa dari McGill, Kanada. Akan ada yang dapat beasiswa dari Harvard University. Akan ada yang mendapat beasiswa dari ANU. Apa ANU itu Pak Ustadz? Australian National University. Kenapa Ustadz tidak ada menyebut Universitas Al-Azhar, Ummul Qura Makkah? Karena bagi anak Jemala Amal itu sudah biasa, seperti pulang ke kampung sendiri. Ratusan ribuan alumni Jemala Amal yang terbang menuju Al-Azhar Kairo, S1 Al-Azhar, S2 Jerman, S3 Australia. Alumni Jemala Amal Dr. Riza. Tolong berdiri Dr. Riza. Ah, itu ya orang ganteng kan, macam Sanjay Dutt. Duduk Dr. Riza. Senang tak kenal dengan Dr. Riza? Doktor, LC, MA, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi Bapak Ibu, ada kabar yang kurang mengenakkan. Dia udah nikah, tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai nanti. Padi yang sedang kita tanam ini, padi, insya Allah kita akan menuai padi. Berasnya tidak dimakan wereng, insya Allah. Jaga dengan baik Bapak, cari makanan yang halal, antarkan ke anak kita. Jangan anak kita kasih makan riba, makan sogok, makan riswah, makan haram. Susah para abi, para abu, para tengku, para ustadz mengajar anak kita. Kenapa anak-anak ini mereka masih fokus? Tak tahu saya, entah karena dipaksa ustadznya, tapi yang jelas bolak-balik mereka katakan tidak. Itu berarti mereka tak bohong, mereka serius karena mereka dikasih makan halal oleh orang tuanya. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Saya nggak mau lah anak saya masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren anak saya nggak pernah olahraga, cuma ngaji. Datanglah ke Jemala Amal, tiangnya masih berdiri. Tiang apa ini? Voli, mana mungkin basket. Anak Jemala Amal olahraga, bercocok tanam, bertani, beternak. Ustaz tahu dari mana beternak? Itu sarang waletnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren ini sudah lama berdiri, alumninya sudah kelihatan. Maka jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena tidak mau menggunakan paruhnya untuk mencotok padi makan. Jadi kalau ada orang sekitar ma'had Dayah Jemala Amal, anaknya tidak tahu mengaji, tak bisa baca kitab, tidak tahu nahwu, tidak tahu sorof, tidak berbakti kepada orang tua, itulah orang yang paling rugi. Betul? Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Jemala Amal, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, sudah saya kasih tahu, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau tahu, siap-siaplah kau akan punya anak. Anakmu nanti menjadi orang kaya, tapi dia meletakkanmu di panti asuhan karena dia tidak pernah diajarkan birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang. Maka tunjukkan prestasi anakku. Jangan sensasi, tunjukkanlah kemuliaan akhlakul karimah. Kata Ustaz Somad, kalau anak kita di pesantren dia sholat. Anak saya Pak Ustaz jam 7 pagi nggak bangun-bangun. Bangun, kenapa nggak?
Rupanya dia udah bangun tahajud langsung sholat subuh. Orang tuanya yang tak bangun tahajud. Anak saya Pak Ustadz luar biasa Pak Ustadz. Apa luar biasanya Bu? Waktu libur kemarin sekolah, saya tengok dia sholat duha, tapi agak aneh sedikit Pak Ustadz. Apa anehnya? Pakai kunut. Kira-kira mazhab apa tuh ya Pak Ustadz? Jam berapa dia sholat Bu? Jam 7. Itu bukan duha pakai kunut Bu, itu subuh kesiangan. Anak-anakku, nanti kalau kalian pulang, ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus. Kebetulan ini ada santri dari Jemalah Amal hadir bersama kita. Keberuntungan bagi masyarakat. Maka saya sebagai RT, RW, Kades, Kadus, Pak Lurah ingin meminta dia kultum. Maka kalian jangan menolak, pede berdiri. Tapi saya malu Pak Ustadz, kalian latihan muhadharah. Ada muhadharah kan? Ada. Saya pernah hadir, dibawa Pak Bupati. Sampai di situ protokolnya anak KKN semester 6, berdiri dia di masjid, as. Nggak pernah latihan ngomong di depan orang, gemetar. Tapi anak Jemalah Amal, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada direkam tadi, ada direkam. Masukkan, upload ke channel supaya apa? Ditengok orang, supaya orang tahu. Pesantren jangan masukkan anak ke Dayah. Dayah itu tempatnya teroris. Dayah itu tempatnya radikal. Dayah. Indonesia ini merdeka melawan Belanda itu karena ulama dan Dayah. Orang Dayah lah yang mengajarkan kalau mati syahid. Siapa yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya, mati, maka dia mati syahid. Rumah itu kelihatan atau tidak? Kelihatan, itu rumah kelihatan. Anak sama istri kelihatan atau tidak? Kelihatan. Surga kelihatan atau tidak? Tidak. Nikmat surga kelihatan atau tidak? Tidak. Meninggalkan yang kelihatan demi yang tidak kelihatan, itu berarti gila. Maka Snok Horgronje yang ditugaskan dari Amsterdam, Leiden, Belanda, datang ke bumi Nangro, Aceh, Darussalam, memberikan nasihat kepada Belanda. Orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya demi mati syahid, orang gila. Maka atas usul Snok Horgronje dibuatlah rumah sakit jiwa di Pulau Sabang untuk menangkap orang-orang Aceh yang dianggap gila, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang. Mereka berteriak mengejar Belanda, serbu! Akhirnya Belanda pun lari pulang, tunggang langgang lintang pukang. Yang tinggal sekarang terong Belanda. Makanya kalian kalau memang sakit hati betul sama Belanda, gak usah lagi ngejar Belanda. Cukup kalian pergi ke warung, pesan terong Belanda. Habis itu, ayo serbu! Perjuangan Dayah sekarang tidak lagi berat seperti dulu. Maka belajar yang serius. Kenapa anak Jemalah Amal itu pakai sorban? Karena bersorban adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alumni Jemalah Amal Ustaz Riza berjenggot? Karena jenggot adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Ustaz Samad kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Tapi mereka tidak pernah kelahi. Saya tidak berjenggot, Ustaz Riza berjenggot. Mereka tidak pernah mengejek saya, nggak pernah Ustaz Riza sekalipun. Karena mereka paham ini adalah masalah khilafiyah. Tetap bersahabat, tetap berkawan, tetap bertetangga. Betapa pengetahuan membuat orang tidak menyalahkan orang lain. Kalau bapak mau anaknya baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya dengan belajar di pondok pesantren di Dayah Jemalah Amal. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah, istiqomah, bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, matinya bersama Rasulullah masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Jemalah Amal Fadilatul Ustaz Dr. Andus Tengku Hamdani HR juga hadir bersama kita, Mudir As-Sabiq 5 Ahad Jemalah Amal
Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi MAG, wal asatiz wal ustazat, para alumni, tamu dan tim yang ada di atas panggung semuanya tak dapat saya sebutkan satu persatu, manajemen dayah, para ustadz dan ustazah, osmid putra yang ada di bawah dan osmid putri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini anggota DPR RI, ada juga anggota DPD. Adik-adik mau nggak nanti punya kantor di Senayan? Enak jadi DPR RI sama DPD ini. Punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Bersinnya aja digaji. Langsung nambah nomor rekening. Adik-adik semuanya nanti insya Allah jadi anggota dewan. Jadi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Apa gunanya kita jadi anggota dewan? Misalnya kita mau mengeluarkan perda, tidak boleh ada bank konvensional di bumi Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Itu kalau mau buat aturan begitu bisa nggak pakai ceramah? Allah mengharamkan riba, wa a'allallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Berapi-api Ustaz ceramah, khutbah. Begitu keluar dari masjid, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di bank riba? Langsung dia nantang. Ustaz kok tahu? Saya sering dapat undangan ceramah. Langsung di bank konvensional itu ngundang. Saya bolak-balik diundang ke bank konvensional. Sekarang udah nggak diundang lagi karena direkturnya banyak sakit hati. Tapi kalau dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, kalau di bumi Nangro Aceh Darussalam namanya kanun, diambil dari bahasa Arab qanun, maka cukup dengan tanda tangan anggota dewan. Tidak boleh ada bank konvensional. Akhirnya bersih daripada riba. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ustaz Somad ceramah berapi-api. La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Hebatnya jemalah amal ini. Saya berapa kali diundang untuk datang sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu banyak asap di Riau, sholat. Saya sekalipun nggak pernah mau jadi khatib dan imam istisqa. Kenapa? Karena yang bakar hutan itu ikut sholat di situ. Saya nggak mau. Nanti pas giliran hujannya nggak turun, yang salah khatibnya. Mana saya mau? Sekalipun saya nggak pernah ikut. Tadi waktu saya datang kemari, semua adik-adik saya tadi pakai penutup atas. Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang jemalah amal ini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang di pesejuk tadi duduk semua di parlemen insyaallah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk saya yang kena. Amin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudinina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari nggak berjilbab. Padahal kita udah nunduk nih, nunduk naik pesawat, takut ketemu. Langsung ditanya, kursinya nomor berapa?
mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah nggak enak juga, nggak ditengok kan ditengok. Apakah bisa Ustaz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi langsung hijrah semua. Namanya hijrah muaqqatah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di bumi Nangro Aceh Darussalam dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muaqqatah itu Tengku Fadil Rahmi DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah Tengku? Iya, itu namanya hijrah muaqqatah, limited edition, hanya selama di bumi Nangro Aceh Darussalam. Siapapun